warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Mahabang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum, tujuan hukum, ciri-ciri hukum, dan fungsi hukum. Nah, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hukum. Hukum memiliki banyak arti serta perspektif berbeda-beda dari setiap orang. Nah, ketika kita ditanya tentang apa itu hukum, apa sih itu hukum? Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan. Betul. Apa sih itu hukum? Hukum adalah polisi, hukum adalah tentara, hukum adalah sipir. Nah, contoh kecil saja. Ketika kita menanyakan hukum itu di seorang napi, maka napi tersebut akan menjawab hukum itu adalah polisi, hukum itu adalah tentara. Ketika kita bertanya di masyarakat, apa sih itu hukum? Hukum itu adalah polisi lalu lintas dan sebagainya. Apakah semua pernyataan itu salah? Tentu saja tidak, hanya saja pernyataan-pernyataan tadi atau contoh-contoh tadi kurang tepat. Adapun menurut para ahli, dalam hal ini Mukhtar Usmatnya, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta menjaga terjadinya kekacauan. Secara umum, hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan bersifat memaksa. Adapun subjek atau pelaku hukum itu terbagi dua. Pertama, person dan third person. Hukum bisa terjadi dengan person, badan hukum dengan person, dan subjek hukum juga bisa terjadi di kelompok-kelompok, golongan-golongan yang memiliki hak kekuatan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Nah, third person adalah suatu pelaku hukum seperti PT, sivil, atau badan-badan hukum yang lain. Nah, yang kedua, hukum itu sendiri memiliki beberapa unsur yang kesemuanya harus terpenuhi. Apa saja unsurnya? Yang pertama adalah hukum mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, di mana aturan hukum tersebut atau norma yang berisi perintah dan larangan tersebut bersifat jelas dan tidak multitafsir. Dan yang kedua, aturan dibuat oleh badan resmi yang sah berdasarkan undang-undang. Aturan itu dibuat oleh badan legislatif, dan ketika aturan itu berkaitan dengan adat, maka yang membuat aturan tersebut adalah para pemuka adat dan sebagainya. Dan yang ketiga, sifatnya memaksa. Dalam aturan hukum harus ada sifat memaksanya. Wujudnya seperti apa? Seperti ada instansi penegak hukum yang akan melaksanakan hukum itu sendiri. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas. Maksudnya ialah hukum tersebut memuat sanksi bagi orang yang melanggarnya agar memberikan dorongan rasa takut agar orang tersebut mematuhi peraturan tersebut. Jika seandainya unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka maksud dan tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai. Unsur-unsur ini mempengaruhi dari karakteristik hukum itu sendiri. Hukum memiliki karakteristik pertama ialah memuat perintah dan larangan. Dan yang kedua, keharusan bahwa hukum harus ditaati oleh setiap orang. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang sifat hukum. Sifat hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat hukum yang mengatur dan sifat hukum yang memaksa. Sifat hukum yang mengatur adalah
adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum dagang. Sementara sifat yang hukumnya memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun memiliki paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hal ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam undang-undang, dan undang-undang memiliki pasal yang berlaku. Lalu, ketika seseorang tersebut dapat melanggar hukum, akan dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Yang keempat adalah tujuan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan hukum sendiri ada 3. Yang pertama, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilanlah yang menjadi tujuan utama ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Menurut teori Mertokusumo, tujuan hukum ada 3. Pertama, kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo bercermin pada teori Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan. Kepastian hukum berarti barang siapa yang benar, maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan. Keadilan bisa tercapai apabila ada tertib masyarakat dan dapat dicapai ketika masyarakat mau melaksanakan hukum itu karena dia merasa hukum itu bermanfaat terhadap dirinya. Yang terakhir adalah kemanfaatan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contohnya, terjaminnya masyarakat mendapatkan jaminan peradilan dan perlindungan. Adapun tujuan hukum dibuat diantaranya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan di masyarakat. Adanya hukum ini akan melindungi hak-hak masyarakat dari kemungkinan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh masyarakat lainnya. Demikian halnya dengan fungsi hukum. Bila hendak memahami fungsi hukum dalam konteks pembangunan, maka memiliki 4 fungsi. Yang pertama, hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum sebagai sarana pembangunan. Dan yang ketiga, hukum sebagai sarana penegak keadilan. Dan yang terakhir, hukum sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat. Kepastian hukum belum tentu bermanfaat dan adil, sementara kemanfaatan meskipun sifatnya pasti namun belum tentu adil. Terakhir adalah keadilan. Keadilan ia sendiri sifatnya belum tentu pasti namun sudah pasti bermanfaat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai pengertian hukum, unsur hukum, tujuan, dan sifat hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.